Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi lagi sebesar 2,36%. Dengan total market cap mencapai di 1,13 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi koreksi yang lumayan sebesar 3,18% dalam 24 jam terakhir di angka 26.775. Tetapi dengan catatan ya, daily close jam 7 pagi tadi masih bagus sebenarnya, masih dengan jelas kepantul di 27.000. Ini masih harga running sekarang ya. Jadi jelas untuk hari ini Bitcoin gue berharap dia bisa daily close-nya di atas dari 27.000 ya. Itu PR untuk Bitcoin pada hari ini. Nah, untuk Ethereum dia juga terkoreksi tetapi sedikit lebih kecil di 2,1% saja dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 1855. Sementara untuk BNB dia juga terkoreksi dengan ya kurang lebih persentase yang mirip-mirip dengan Ethereum di 2%-an dan sekarang trading di angka 304,26. Lalu XRP mulai terkoreksi akhirnya. Ya, dia terkoreksi sebesar 2,75% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 50 senan. Untuk Cardano dia terkoreksi juga sebesar 2,80% di angka 36 sen. Untuk Dogecoin dia terkoreksi 1,56% di angka 0,071. Polygon Matic terkoreksi sebesar 1,8%-an. Dan yang terakhir untuk Solana dia terkoreksi sebesar 2,22% di angka $20 lebih 58 sen ya. Oke, nah selanjutnya sebelum kita masuk ke ekonomi kalender, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CryptoStocks. Jadi CryptoStocks ini adalah suatu services yang ada di Telegram. Mereka menyediakan berbagai macam hal, mulai dari fully automated market scanners, fully automated copy trade, liquidation zones, dan banyak hal lain. Mereka juga memberikan akses ke the best traders yang memiliki success rate lebih besar daripada 90%, which is quite good ya. Nah, tetapi yang tentunya rata-rata orang Indonesia suka adalah mereka sedang ada 1 month free trial ya. Jadi buat lo yang tertarik, ini mulai dari beginner sampai expert menurut gua bisa pertimbangkan untuk coba lihat ya. Jadi karena 1 month free trial ini berarti lu mendapatkan ini ya 49 USD secara gratis. Caranya seperti apa? Gampang banget, tinggal klik link di bawah ya yang untuk si CryptoStocks ini dan kalian akan langsung masuk ke Telegramnya, klik join ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan berbagai macam channel yang kalian bisa follow ya. Jadi bentuknya di sini adalah seperti service channel lagi di dalamnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada chat VIP, ada announcement, ada market scanners, liquidation levels, dan buat lo yang pengen follow berbagai macam trader nih, salah satu yang paling gue suka adalah Garrett Soloway. Nah, si Garrett Soloway ini dia itu seorang TA analis sebenarnya masuknya ya. Nah, yang gue suka itu dia memberikan analisa yang cenderung bisa dibilang balance ya. Ada skenario bearish maupun skenario bullishnya. Jadi nggak kayak bias ke satu skenario tertentu. Jadi kalau tembus ke sini maka masuk ke bearish. Kalau naik ke sini maka ini masuk ke bullish. I like that ya. Dan ada berbagai macam trader lain juga yang lo bisa follow. Ada seperti di sini ada Bob Lucas dan seterusnya. Ya, sekali lagi lo bisa dapatkan ini for free karena ada trial selama 1 bulan. Ya, jadi buat lo yang tertarik silahkan klik link di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke economic calendar. Pada hari ini ada beberapa yang penting datanya ya. Yang pertama dari US itu akan keluar pada pukul 7 malam 15 ya, 7.15 lah ya. Kalau kita di sini data pertama itu adalah ADP non-farm employment change ya. Nah, untuk di sini harapan kita itu dia lebih rendah daripada ekspektasi ya karena ahead and expected reading should be taken as positive or bullish. Jadi dia ingin lebih rendah daripada 170.000. Lalu selanjutnya itu ada di jam setengah 8 malam akan keluar initial jobless claim. Seperti biasa harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi tapi jangan terlalu ekstrim tingginya ya. Nah, lalu di jam berapa nih? Di selanjutnya itu di jam 9 malam ada ISM Manufacturing PMI ya. Untuk ini harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi di sini ya. Nah, berarti kita berharap dia itu lebih rendah daripada 47. Dan yang terakhir itu di sini ada crude oil inventory. Harapan kita seperti biasa, kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini, cukup penuh jadwalnya dan kemungkinan besar akan terjadi volatility pada hari ini ya.
Nah, untuk besok kita ngintip sedikit ya. Untuk besok itu juga akan ada beberapa data penting. Yang pertama di sini cenderung bintang 2 dan 1 saja. Nah, nanti jam setengah 8 malam akan keluar ini ada hourly ada average hourly earnings ya, dan juga ada non-farm payrolls. Yang terakhir akan ada unemployment rate. Nah, jadi buat lo harus excited juga, besok cukup penuh jadwalnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Selanjutnya kita akan geser ke news. Dan news ini kita ngomongin soal debt ceiling. Buat lo yang belum nonton video gue sebelumnya, nggak ngerti apa itu debt ceiling, silahkan ke video gue yang ada di YouTube sebelumnya ya. Nah, intinya buat lo yang sudah nonton, ini cukup mirip dengan analisa kita ya. Berarti memang benar nih, sepertinya lebih ke gertak sambal ya. Nah, jadi akhirnya kita bisa lihat sudah ada deal ya. Deal yang dibuat oleh House of Representative ya, di mana mereka ini sudah pass a bill to suspend 31 trillion debt ceiling di Rabu kemarin ya. Tapi ini baru sampai di sini aja ya, baru pass a bill, belum dikirim ke belum dikirim ke ya, tekniknya belum jadikan hukum ya. Jadi untuk si votingnya sendiri jauh ya, banyak yang pilih untuk ya udah digeser ya. Nah, sekarang tinggal dikirim ke Joe Biden ya, berarti ya. Ya harus harus dikirim ke White House ya. Nah, jadi intinya di sini apa? Menurut Joe Biden ini adalah good news untuk American people dan juga untuk ekonomi Amerika Serikat ya. Dan juga bagus buat partai dia ya. Jadi spendingnya nggak terlalu banyak diganggu. Ada diganggu sedikit tapi nggak terlalu ekstrim lah ya. Nah, selanjutnya dia berharap ini bisa secepatnya mungkin di-pass ya, as a law intinya. Kalau sudah law ya sudah, berarti market yang harusnya sih nggak jadi drop ya. This is kinda good. This is kinda good untuk untuk overall markets, karena kalau sampai ini drop itu dia bilang bisa 45-50%-an untuk saham. Nah, kebayang kripto mau dropnya separah apa ya. Jadi ini untungnya bagus, sudah terjadi suatu agreement untuk ada peningkatan dari debt ceiling ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisa di Twitter. Nah, ini simple ya, ini ngomongin soal MA20 weekly yang sudah sering kita bahas. Arguably ini juga masuk juga ke bull support band ya. Jadi menurut analisa di sini adalah sepertinya ya kita harus touch dulu MA20 weekly baru kita bisa lanjut lagi signifikan ke atas. Ya, jadi ya coba kita lihat dulu lah ya, siapa tahu nggak perlu, siapa tahu hanya perlu 27.000 ya. Tapi kalau kita lihat dari sini ya ada benar juga sih ya, dia sempat retest, dan bull support band ini adalah salah satu indikator yang sangat bagus untuk menjadi support di bull market. Maka ya arguably ini juga lumayan bisa terjadi ya. Kemarin nyaris di sini tapi enggak ya. Jadi apakah akan retest? We'll see dalam beberapa minggu ke depan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Dia daily close jam 7 pagi tadi masih di atas, bahkan lumayan 27.200-an. Tetapi sekarang kita bisa lihat harga runningnya sedang di bawah 26.900-an ya. Sekarang tepatnya di 26.700. Jadi jelas PR untuk Bitcoin adalah ya kalau bisa di ini lagi ya, terselamatkan lagi oleh support. Jadi daily close di atas dari 27.000, itu harapan gua ya. Dan ya sideways di sini nggak apa-apa ya. Nah, itu PR untuk Bitcoin. Nah, selain dari itu PR untuk makronya apa? Kalau bisa sih nih ya. Yang pertama adalah scenario itu dia bertahan di atas dari sini ya. Nah, setelah itu makronya MA20 weekly itu gua berharap dia bisa pelan-pelan naik dan menjemput Bitcoin ya, dengan bull support band-nya, bukan cuma MA20 sebenarnya ya, dengan bull support band. Kalau sudah seperti itu, ada probability dia bisa langsung lagi loncat ke atas ya. Itu harapan gua secara makronya, dan tentunya kalau bisa juga MA200 bertahan, nggak cuma MA20 saja. Karena MA200 sudah 2 kali berhasil menahan harga Bitcoin di weekly time frame ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat lagi-lagi dia reclaim 104,13. Ya jujurnya nggak terlalu bagus-bagus amat sih, tapi kalau kita lihat di sini sudah beberapa hari ini dia cenderung nanggung gitu naiknya ya, reclaim juga tipis-tipis. Jadi ya mungkin semoga saja dia kehabisan volume dan mulai drop ke bawah ya. Nah, jadi sekali lagi harapan gue adalah dia bisa daily close-nya signifikan di bawah dari 104,13,
dan mulai retest lagi ke 103,13 ya. Karena sekali lagi korelasi antara indeks dolar dengan Bitcoin dan kripto in general adalah korelasi negatif atau berbalik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut ya, buat lo nih yang sudah akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain ya, lo kemungkinan besar sudah cukup banyak nih ya di exchanger banyaknya. Nah buat lo yang takut nih, aduh exchanger yang gua pakai apakah aman atau tidak ya, lebih baik lo beli hardware wallet ya. Nah hardware wallet ini tapi jangan asal belinya ya, gua sarankan untuk beli di Encrypt. Kenapa? Karena Encrypt ini adalah authorized reseller. Jadi semua produk-produk di sini ya, ini langsung kerjasama dengan produsennya. Jadi nggak pakai pihak ketiga ya. Nah, kadang-kadang kalau kita beli di pihak ketiga yang asal ya, yang nggak authorized reseller, ini seringkali sudah compromise. Kalau sudah compromise, ujung-ujungnya lu kirim kripto malah dicuri oleh mereka. Ya, jadi harus ekstra hati-hati. Gue pribadi udah review 2, Ballet dan juga OneKey ya. Buat yang mau coba silakan bisa beli di Encrypt ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin, dan untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya. Berarti buy limit ke-1 sudah tembus, kedua juga sudah di retest. Hari ini arguably juga sudah terjadi retest kedua ya. Nah, sekarang yang tinggal tersisa adalah tinggal buy limit ketiga, yaitu di EMA 200 weekly, tepatnya itu di daerah 26.300-an ya. Itu untuk buy limit secara spot. Untuk posisi futuresnya, kemungkinan besar lo sekarang sudah punya posisi long ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 27.000. Nah, untuk target TP posisi long ini adalah di angka 28.000 ya. Apabila daily close di bawah dari di bawah dari 27.000, maka kita cut loss ya. Nah, itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short, apabila Bitcoin daily close di bawah dari 27.000, retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 200 weekly untuk yang lebih agresif. Atau kalau kalian mau sedikit lebih konservatif, boleh juga pertimbangkan di sini ya, yaitu di daerah 27.346. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Dia sayangnya MA50 sudah tertembus ya, jadi buy limit pertama sudah tembus, buy limit kedua di MA20 masih oke. Dan buy limit ketiga kita di 1780. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini. Untuk sekarang kita bisa lihat terjadi retest pertama di MA50 sebagai resisten. Kita lihat kalau daily close besok masih tetap di bawah dari MA50, kita bisa limit posisi short. Nah, kalau kena lagi besoknya, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat kemarin dan hari ini sudah terjadi retest 2 kali di buy limit pertama secara spot, yaitu di 50 sen ya. Untuk buy limit kedua sekarang gua satukan antara MA50 dan 20 karena sudah terlalu dekat ya. Jadi ini adalah buy limit kedua antara MA50 atau 20 dan buy limit ketiga spot kita di MA200. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai support. Nah, maka dari itu kita harusnya sudah punya posisi long di sini ya. Nah, target TP-nya di mana? Ada 2. Untuk yang konservatif bisa di upper band, which is sekarang di angka 50 ya 51 sen lah ya, 51 sen. Atau kalau mau dibulatkan 52 juga bisa lah ya, lebih tepatnya mungkin 52. Nah, untuk kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 54 sen. Untuk posisi shortnya mungkin kita bisa pertimbangkan kalau dia gagal untuk daily close di atas di sini. Nah, retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB sayangnya kita bisa lihat ya, buy limit kedua yang sudah di-reclaim pada tanggal 28 Mei kemarin sayangnya tembus lagi ya. Jadi sekarang yang tersisa untuk posisi spot di BNB tinggal satu saja, yaitu di 301,7, which is itu adalah buy limit ketiga kita ya. Itu untuk posisi spot.
Untuk posisi futures, sayangnya kemarin juga ini nggak jelas ya. Jadi mungkin yang paling dekat di sini. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 301,7. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 301,7, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA 20. Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana, dan untuk Solana kita bisa lihat di sini kemarin dan hari ini sudah terjadi retest 1, retest 2 di $20 lebih 80 sen. Ya, jadi untuk buy limit pertama harusnya sih sudah kena ya. Untuk buy limit kedua itu sekarang di EMA 20. Kemarin nyaris kena, kayaknya kena lah dihitung di sini ya. Dan untuk buy limit ketiga kita di MA 200 untuk posisi spot ya. Nah, untuk posisi futures kita sudah dapat posisi long di sini ya, karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di $20 lebih 80 sen. Nah, target TP dari posisi long kita di sini ada dua ya. Buat yang lebih cenderung konservatif bisa di sini 21,26 atau di EMA 50 untuk yang sedikit lebih agresif ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi daily close di bawah dari struktur ya. Di bawah dari struktur kita cut loss posisi long, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Solana ya. Dan juga ini ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage plus berpikir untuk lebih ke jangka panjang. Dan gue ingatkan juga pada hari ini ada cukup penuh jadwalnya ya. Mulai paling pagi itu, bukan pagi ya, yang malamnya paling awal lah ya, itu jam 7:15 malam ya. Nah, jadi diperhatikan kalau mungkin posisi futures lu masih belum kena target TP juga, kalau udah dekat-dekat ke sini mungkin bisa TP duluan kalau lu cenderung lebih konservatif. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.